Inilah negara strategis untuk persiapan Timnas Indonesia. Pada bulan Oktober 2024, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan beruntun di luar kandang melawan Bahrain dan Cina. Matchday putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dianggap cukup berat bagi anak asuh Sinteyong. Kendati begitu, Timnas Indonesia menargetkan dapat meraup poin maksimal di 2 partai ini, guna mendongkrak posisi di klasemen grup C. Setelah berhasil bermain imbang 2 tim kuat Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, optimisme Jai Idjes dan kawan-kawan makin tinggi. Kesuksesan itu jadi modal penting untuk meladeni Bahrain dan juga Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 kendala, yakni faktor jarak tempuh panjang yang membuat pemain kelelahan. Demikian juga tantangan alam berupa perubahan suhu kontras di Bahrain dan Cina nanti. Saat Timnas Indonesia menantang Bahrain pada 10 Oktober di Riffa nanti, suhu akan menjadi cukup menyengat. Sementara pertandingan melawan Cina yang digelar 15 Oktober di Guangzhou, suhu sekitar cukup dingin. Apalagi mayoritas penggawa naturalisasi Timnas Indonesia yang berasal dari Eropa butuh aklimatisasi. Keuntungannya, kompetisi di benua biru mulai berjalan, sehingga secara fisik mereka sangat siap. Namun Sinteyong harus cermat menyiapkan Timnas Indonesia untuk mengatasi kendala di atas. Sebenarnya ada kiat bagus yang bisa dilakukan agar pemain tak kecapean. Solusinya, semua pemain tak perlu berkumpul dan berangkat ke medan laga dari Jakarta. Timnas Indonesia bisa melakukan pemusatan latihan di Turki atau Qatar yang berjarak tak terlalu jauh dari Bahrain. Bagi pemain diaspora cukup dekat menempuh perjalanan dari Eropa ke Turki atau Qatar dibanding ke Jakarta. Apalagi sebelumnya Sinteyong sering menggelar TC Timnas Indonesia di Turki. Sedangkan Qatar yang baru saja jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 itu memiliki fasilitas terbaik. Rafael Struijk resmi gabung Brisbane Roar. Rafael Struijk resmi meninggalkan AD Den Haag. Penyerang naturalisasi Timnas Indonesia itu gabung Brisbane Roar. Transfer Struijk diumumkan situs resmi Brisbane Roar pada Senin, 16 September 2024. Tidak dijelaskan terperinci soal kontrak penyerang 21 tahun itu. Brisbane Roar FC dengan bangga mengumumkan penandatanganan penyerang internasional Indonesia, Rafael Struijk, menjelang musim Isuzu TL Jaguar tahun 2024-25. Pemain berbakat berusia 21 tahun ini bergabung dengan Roar dari klub Belanda AD Den Haag. Struijk, yang tingginya sekitar 185 cm, adalah penyerang serba bisa yang mampu bermain baik sebagai pemain nomor 9 tradisional maupun sebagai pemain sayap. Musim ini, Struijk sudah tampil 3 kali di Eerste Divisie untuk klub Belanda AD Den Haag. Sebelumnya, Rafael Struijk membela AD Den Haag selama 4 musim. Ia tampil di Eerste Divisie dan punya catatan 10 laga tanpa membuat gol dengan 3 penampilan ia mainkan musim ini. Lima pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret. Ada 5 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret jelang lawan Bahrain dan Cina di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencoretan itu bukan karena mereka tidak bermain baik. Hanya saja pelatih Sinteyong kemungkinan hanya memanggil pemain yang dibutuhkan untuk Garuda. Apalagi persaingan di skuad Timnas Indonesia kini semakin menarik, sebab hadirnya pemain naturalisasi membuat persaingan lebih terasa dan membuat banyak pemain Indonesia kini berlomba-lomba bermain baik di klub demi bisa dilirik Sinteyong. Sayangnya persaingan itu membuat sejumlah pemain berpotensi untuk dicoret dari skuad Garuda untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga melawan Bahrain 10 Oktober tahun 2024 dan Cina 15 September tahun 2024. 5. Hoki Caraka. Posisi Hoki terancam karena saat ini PSSI tengah menaturalisasi pemain PSS Zwolle, Eliano Reinders. 4. Nadeo Argawinata. Karena STI biasanya hanya memanggil 3 kiper saja, maka Nadeo kemungkinan akan dikoret. Sebab timnas Indonesia hanya akan mengandalkan PAS, Fernando Ari, Adi Satrio di bawah Mister Gawang. 3. Muhammad Ferrari. Secara kualitas,
Ferrari jelas merupakan bek masa depan tanah air. Namun, posisinya kemungkinan akan dikoret demi bisa memasukkan nama Mees Hilgers di skuad timnas Indonesia. 2. Wahyu Prasetyo. Wahyu sendiri memang bukanlah pilihan utama STY. Sebab itu, ia pun bisa saja dikoret demi bisa memasukkan Mees Hilgers yang kini tengah dalam proses naturalisasi. 1. Pratama Arhan. Arhan sempat menjadi salah satu pemain andalan Sintayong, namun kini persaingan di sektor fullback kiri sangatlah ketat. Ada Calvin Verdonu, ada Nathan Chuaoy, dan selain Patinama yang kerap dimainkan di sisi kiri pertahanan Garuda, kekuatan lemparan jauh Arhan pun sejauh ini sudah tak efektif lagi mengingat lawan timnas Indonesia adalah tim-tim kuat Asia. Jairo Ridewald positif ke timnas Indonesia. Jairo Ridewald positif ke timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh YouTuber Yusa Nugraha lewat video di kanal pribadinya. Nama Ridewald Santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprah Ridewald tidak sembarangan. Ia berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Tak hanya itu, De Godenzonen dibawanya juara Liga Belanda tahun 2013 sampai tahun 2014. Selain itu, Ridewald pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Ia berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun tahun 2017 hingga tahun 2024. Riwayat tersebut membuat nama Ridewald disebut layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain bahkan disebut sudah bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast Danilar, salah satu nama yang dia sebutkan potensial membela timnas Indonesia adalah Jairo Ridewald. Kata Yusa di kanal YouTube-nya, Minggu 15 September 2024. Dari situ, saya coba langsung tanya ke Dana, apakah itu benar? Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif, imbuhnya. Namun, Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan Lar. Yang pasti, sang rekan mengatakan proses untuk mengurus naturalisasi tengah berlangsung. Jika benar, maka kedatangan Ridewald akan menjadi kabar baik. Sebab, sang pemain dikenal serba bisa dan mampu diturunkan di beberapa posisi sekaligus. Benarkah pelatih Bahrain ketakutan jelang lawan timnas? Pelatih timnas Bahrain Dragan Talaci ketakutan jelang melawan timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di markas mereka pada Kamis 10 Oktober 2024.